Padahal beasiswa itu sudah diberikan kepada seluruh mahasiswa setikes maupun setik. Bahagia untuk pemirsa Jarak Pos TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami berada di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno. Tepatnya di mana nih, Bu Surya? Tepatnya di pusat kota Jembrana. Nah, di gedung ini juga ada banyak tempat hiburan seperti jogging track. Ada di belakang gedung juga ada tempat bermain anak-anak. Nah, di Gedung Soekarno ini sering dilaksanakan kegiatan seni seperti konser atau tarian dan memang itu untuk hiburan rakyat. Tapi saat ini tidak optimal karena COVID mungkin ya. Dan sayangnya juga ya di samping gedung itu ada kolam, tapi airnya sudah surut, tidak ada perhatian mungkin. Dan walaupun ada airnya tapi udah hijau-hijau, berlumut. Dan seniman lokal juga berharap karena situasi COVID sudah mulai landai kan. Mereka berharap agar bisa pemerintah daerah membuat lagi acara-acara seni seperti yang mereka ikuti masa-masa sebelum COVID ini. Singkat saja Gus Surya, sekarang ini kita akan memberi informasi apa kepada pemirsa di rumah? Saat ini kita akan membahas tentang terkait laporan Gede Winase, mantan Bupati Jembrana yang masih dibina di Rutan Kelas 2 Negara. Laporan itu terkait dengan pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh mantan Sekda Jembrana, I Gede Sugiarto. Itu kasusnya bagaimana, Gus Surya? Nah, untuk lebih jelasnya aja, nanti kita akan berbincang bersama kuasa hukum Gede Winase. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe video-video kami agar kami selalu bisa memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada pemirsa. Untuk masyarakat di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan yang belum vaksin segeralah vaksin di gerai-gerai terdekat. Dan kami tim Jarak Pos TV sudah melakukan vaksin. Mantan Bupati Jembrana I Gede Winase hingga saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Kelas 2B Negara Jembrana atas sederet kasus korupsi yang menjeratnya. Namun, dari sederet kasus korupsi yang menjeratnya, ada satu kasus yang baginya merupakan jebakan Batman dan permainan politik kelas tinggi, yakni kasus korupsi beasiswa Stitna dan Stikes tahun 2009. Kasus ini telah menyeretnya ke jeruji besi hingga 7 tahun penjara. Winase merasa dijebak karena dijadikan dasar mempenjarakan dirinya adalah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemberian beasiswa. Sejatinya, perbub itu tidak ada. Jaksa penuntut umum hanya bisa membawa fotokopi perbub tersebut ke pengadilan. Sementara perbub asli yang tidak pernah ada dan Winase tidak pernah menandatangani perbub tersebut. Karena keganjilan itu, Gede Winase melalui kuasa hukum melaporkan orang yang diduga merekayasa kasus tersebut ke pihak kepolisian. Atas laporan Winase, pihak kepolisian Polda Bali telah melakukan penyelidikan ke beberapa saksi dan telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Setelah Bapak ditahan, jadi Bapak tidak pernah diperiksa di polisi, tapi Bapak setelah ditahan itu, dengerin dulu, yang ditahan itu ada dikatakan melanggar Peraturan Bupati Nomor 04 2009 mengenai beasiswa. Padahal beasiswa itu sudah diberikan kepada seluruh mahasiswa setikes maupun setikna. Uang itu tidak ada nyangkut di mana-mana. Nah, katanya Bapak melanggar Peraturan Bupati 04. Nah, di situ Peraturan Bupati 04 itu sebenarnya tidak pernah ada. Sampai hari ini jaksanya tidak pernah bisa membuktikan bahwa di mana Peraturan Bupati itu. Nah, hanya menggunakan fotokopi Peraturan Bupati yang belum saya tekan. Ada fotokopi Peraturan Bupati yang dipakai barang bukti oleh jaksanya. Dan saya pernah menantang jaksanya, saya mau membayar 2 miliar seandainya ada peraturan nomor 4 itu. Saya berani bayar 2 miliar waktu itu. Sampai hari ini tidak ada.
dengan peraturan yang fotokopi itulah saya dihukum 7 tahun. Peraturan bupati yang tidak ada itu. Nah, baru itu ada anggaran belanja 2009. Kali ini kita sudah bersama Bapak Bambang Suarso SH, Bang. Ya. Beliau selaku kuasa hukum dari IGD Winase. Baik, Pak. Saya ingin mengkonfirmasi ini, Pak, terkait dengan gugatan Bapak dan laporan Bapak terkait kasus yang Bapak tangani ini. Betul. Awalnya kita memang ditunjuk sebagai pengacara oleh Pak Dewi Winase, Profesor ya. Profesor Dewi Winase sesuai dengan surat kuasa yang kita buat tanggal 16 Maret 2021 ya. Jadi yang kita laporkan adalah masalah Perbuk 04/2009. Jadi yang kita laporkan adalah pasal 263 ayat 2, bukan ayat 1. Kalau ayat 1 adalah palsu. Nah, surat palsu, tapi ini adalah sporadik, pembuatan daripada Perbuk tersebut. Sebab beberapa kali saya menghadap ke Pemda, ya, baik ke Kabakhot, Sekda maupun asisten, kita tidak pernah mendapatkan itu. Perbuk itu, baik dari di arsip negara pun kita sudah cari, tapi tidak pernah ketemu. Akhirnya saya bersurat ke Pemda, ke Bupati langsung, tapi akhirnya dijawab oleh pihak Pemda sesuai dengan pemerintah Kabupaten Jembrana Sekretariat Daerah ya, pada tanggal 4 Februari 2021. Jadi diterbitkanlah keterangan yang menyatakan sesuai dengan surat permohonan saudara Bambang Suarso SH tanggal 5 Januari 2021 dan 29 Januari 2021, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa dokumen tersebut tidak pernah ada yang asli, Pak. Tidak pernah ada aslinya Perbuk tersebut 04/2009 itu tidak pernah ada. Dari Kabakhot yang bernama Pak Brahmantara maupun kepala Kabag ya, bahwa satu-satunya Perbuk ini yang tidak ada aslinya. Berarti pada saat itu memang diduga Perbuk palsu gitu. Kalau palsu kita nggak bisa berani bilang palsu ya, tapi aslinya nggak ada, tapi fotokopinya kita punya. Kita dapatkan dari Pemda, gitu. Fotokopinya kita ada, dan di sini kita duga kayaknya tanda tangan Pak Winase itu sangat berbeda di sini. Oh iya. Di sini ada sangat berbeda. Scan-scanannya itu tidak terlihat. Dan surat tersebut dilegalisir oleh Pak Sudiado. Pada waktu persidangan semestinya harus ada yang asli, harus dilampirkan. Tapi tidak ada yang asli. Tidak pernah ada yang asli. Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Pemda. Yang Pemda ini, maka dinyatakan tidak pernah ada aslinya. Aslinya tidak pernah ada. Gitu loh. Dan kita sudah laporkan ke Polda. Dan Polda lagi bahas ini, kasus ini. Memang kasusnya agak berat, makanya Polda perlu waktu yang cukup panjang karena banyak-banyak saksi yang harus diperiksa juga. Saya dengar-dengar Pak Sudiado sudah diperiksa. Nah, dari upaya yang Bapak lakukan ini, apakah ada chance untuk Pak Winase bebas dari hukuman yang menjerat dia? Saya sangat berharap jika kasus ini masuk dan terbukti, Pak Dewi Winase saya yakin akan keluar. Karena yang memberatkan Pak Dewi Winase 7 tahun yang ini. Yang ini, kasus ini Pak ya? Iya, 7 tahun. Nah, terkait pelaporan Pak, siapa personal yang dilaporkan? Iya, sesuai dengan yang sesuai yang kita buat laporan di Polda ya. Ini Pak Dewi Winase melaporkan mantan Sekda yang bernama Made Sudiado. Made Sudiado. Karena beliau pada waktu itu ada di Kabakhot. Berarti diduga Bapak Sudiado ini yang bermain. Diduga ya. Masih diduga, tapi kita belum bisa membuktikan bahwa apa itu betul Sudiado yang melakukan itu. Sudah tidak tahu. Karena Pak Sudiado di sini yang melegalisir Perbuk tersebut, gitu loh. Jadi yang kita teradu ini, kalau sesuai dengan laporan kita, yang teradu adalah Pak Made Sudiado. Korbannya Pak Profesor Dewi Winase. Bagi korban? Iya, selaku korban. Gitu. Jadi Perbuk ini yang menjadi dasar yang menjerat Pak Winase, Pak?
Ya, jadi Perbup ini yang menjerat Pak Dewi Winase sampai hukumannya jadi 7 tahun Pak di Mahkamah Agung. Pak Dewi Winase melalui kuasa hukumnya ya, banding dan sebagainya. Awalnya katanya nih dituntut 2 tahun, tapi Pak Dewi Winase melalui kuasa hukumnya melakukan upaya banding. Akhirnya menambah sampai kasasi, nambah PK pertama kemarin ditolak itu loh. Karena Pak Dewi Winase tidak punya cukup bukti. Semestinya nih, ini yang harus dilampirkan. Ya. Kalau menurut saya yang dilampirkan. Karena di sini menyatakan bahwa Perbup tersebut tidak pernah ada aslinya. Karena persidangan bagaimanapun aslinya harus ada, harus dilampirkan. Itu fakta-fakta sidang. Pergub ini kan hanya ada fotokopiannya kan Pak. Berarti ini diduga apa hasil scannernya Pak? Benar. Kalau Pak Dewi Winase ini dia tidak pernah menyatakan bahwa dirinya tanda tangan Pak. Tidak pernah menyatakan dirinya tanda tangan. Walaupun di agenda perjalanan surat itu ada. Tapi secara eksekusi penandatanganan Pak Dewi Winase tidak pernah merasakan menandatangani Perbup tersebut. Itu yang disampaikan oleh Pak Dewi Winase melalui saya kuasa hukumnya. Karena Pak Dewi Winase, jika itu memang Pak Dewi Winase menandatangani, pasti ada dokumen Pak, pasti itu. Karena ini penting. Ini bukan proses abal-abal, ini penting ini. Nah, jika memang harus dilampirkan yang asli, kenapa bisa diproses Pak? Karena saya kebetulan saya bukan pengacaranya, ya, saya bukan pengacaranya Pak Dewi Winase pada waktu mengajukan di korupsi, ya. Makanya saya tidak tahu. Tapi dari segi putusan-putusan yang saya baca memang cukup lengkap katanya. Memang sudah Pak Dewi Winase seperti itu. Tapi kalau menurut saya semestinya persidangan harus ada yang aslinya. Terlampirkan yang asli. Ya. Makanya saya lihat nih kayaknya ada permainan politik tingkat tinggi ini. Iya, politik tingkat tinggi yang ini yang saya duga. Gitu. Ya, ada aktor intelektual dan ini harus terungkap. Saya dengar dari Polda, ini Perbup ini dicabut. Diganti dengan Perbup 2011. 09 2011. Coba silakan informasi langsung ke Polda. Nah, jika kasus ini adalah tindak pidana korupsi, Pak. Iya. Seperti yang sudah dijalani selama ini oleh Pak Winase, dan tentunya yang menerima hasil beasiswa itu bagaimana seharusnya Pak? Kalau menurut saya selaku saya selaku pengacara ya, lawyer juga, saya memang kasihan di sini atas dengan Pak Dewi Winase. Jika Pak Dewi Winase ini terbukti melakukan perbuatan korupsi, merugikan negara, semestinya orang-orang atau mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut wajib mengembalikan. Harus Pak ya? Harus mengembalikan, tidak boleh tidak. Jika mereka tidak mau mengembalikan, silakan polisi atau jaksa yang bergerak, statusnya jelas. Berarti yang tidak mau mengembalikan berarti bisa diberikan tersangka. Bisa. Ada kasus Pak, ada kasus di Aceh. Di Aceh ini kalau tidak salah di TV kurang lebih 2-3 bulan. 3 bulan tidak salah. Memang saya dari awal sebelum itu muncul, semestinya harus ada tersangka lain. Iya. Utama yang terima itu kan merupakan kerugian negara. Wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan itu. Itu loh. Karena dianggap biar enggak Pak Dewi Winase, kalau oke lah Pak Winase bersalah, harus dikejar itu. Iya. Yang menerima beasiswa harus dikejar. Itu loh. Karena kalau dianggap itu Perbupnya salah atau Pak Dewi Winase mendobrak daripada Perbup tersebut. Iya. Ya. Udah salah itu yang di Aceh itu 600 mahasiswa itu menerima yang mengembalikan 200, yang 400 tersangka sekarang. Jadi tersangka. Coba cari informasi. Iya. Jadi tersangka. Dari sekian bukti yang Pak kumpulkan. Iya. Berarti dugaan Bapak ini ada permainan tingkat tinggi. Politik tingkat tinggi ini. Agar Pak ada dugaan. Saya menduga menduga, tapi saya tidak berani dalam artian ini orangnya saya tidak berani. Ini kayaknya dugaan main politik tingkat tinggi. Karena Pak Winase itu di bawah luar biasa suaranya. Luar biasa. Saya paham. Sampai negara ini maju, Jembrana ini maju ya Winase. Gitu loh, Winase. Pak, sampai saat ini laporannya yang Bapak laporkan ini sudah sampai mana? Ya, ini saya sudah di Polda ya, walaupun cukup lama waktunya ya. Tapi saya dengar katanya mau diadakan gelar perkara. Itu yang saya dengar. Untuk gelar perkara untuk menentukan kasus ini bisa naik dan tidak. Itu sementara di Polda. Saya mungkin besok ke Polda juga. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan konfirmasinya. Maaf mengganggu. Sama-sama, tidak apa-apa. Ya. Nah, demikian tadi perbincangan kita dengan kuasa hukum dari Pak Gede Winase. Beliau
berharap agar kasus ini bisa terungkap dan tahu siapa dalang dari semua kasus ini. Dari Jembrana, saya reporter Gus Suryo. Saya Jija Mutia. Bersama kameramen Angga Riana dan Direktur Produksi Dio Darmade melaporkan untuk Jarak Pos TV.